Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karim. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmin. مستمسكون بحبل غير منفصمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushadah amma ba'da. Hadirin ulama wal ulama wa hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Muhtaram yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Al-Muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan kalau ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Al-Muhtaram ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat walafiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa, halaman 11 ya. Halaman 11. Ruya 'anil khatibi ridwanullahi alaihi. Benar ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan atau diceritakan, anil khatibi dari Imam Khatib ridwanullahi alaihi, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu atau ridwanullah sama saja, secara umum artinya sama. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda Rasulullah? Apa isi hadisnya? Ayyumam ra'atin, siapapun seorang wanita, seorang istri, kharajat yang ia keluar,
min baitiha, dari tempat tinggalnya, bi ghairi idzni zawjiha, tanpa seizin suaminya. Nah kalau nggak punya suami ya tentu enggak ya. Ini yang masih punya suami. Tentu ini izin keluar bukan sembarang kok keluar rumah, mau belanja ke warung, mau ngaji harus izin terus ya enggak. Ini maksudnya ketika misalnya terjadi perselisihan, pertengkaran, lah kok tahu-tahu istrinya kabur, mentang-mentang masih punya orang tua, atau enggak kalau lagi berantem langsung isinya istrinya nyanyi, pulangkan aku pada ibuku. Lah kalau pulangkan saja berarti malah izin ya. Ini enggak izin, langsung pokoknya wis tahu-tahu pergi dari rumah. Ya mungkin ya namanya orang rumah tangga lah yo, berselisih itu biasa. Lah kalau kabur itu kan bukan solusi, justru malah nambah masalah. Orang tua yang aslinya tidak tahu jadi tahu. Lah kalau yang orang tua kok jantungan kan malah jadi. Lah ini anak kok tiba-tiba kesini bawa pakaian, bawa macam-macam dibawa, ada apa ini? Nah, lah wanita yang kayak begitu itu atau seorang istri yang kabur dari rumah, apalagi pergi dalam waktu yang lama. Mohon maaf, misalnya yang nekat merantau jadi TKW tanpa sepengetahuan suami. Berawal kan banyak kasus suami istri berantem, kemudian istri nekat kabur jadi TKW, atau mungkin nekat kabur entah merantau kemana, pergi kemana. Kalau kayak itu kejadiannya, karena maka kondisi istri itu tersebut fi sukhtillahi, dalam kemurkaan Allah. Fi sukhtillahi, dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Hatta tarjina, sehingga ia pulang, ila baitiha, ke tempat tinggalnya. Au atau yardo, ridho, merelakan, mengikhlaskan, menyetujui, anha, dari istri tersebut, zaujuha, suaminya. Biar dia pergi, tapi kalau suaminya sudah ya udah dah, nggak apa-apa kalau untuk menenangkan diri. Siapa tahu memang dengan curhat ke orang tuanya, curhat ke keluarganya, nanti ketemu masalah. Ya wis, kemudian suaminya kok yardo, meridhoi, maka kemurkaan Allah hilang atau dicabut oleh Allah. Tapi kalau suaminya kok belum ridho selama kepergiannya itu, maka kemurkaan Allah terus mengiringi wanita tersebut. Contoh misalnya ibu pengurus PKK, kegiatan RT RW PKK ya, yang nyatetin anakan nyamuk itu, Jumantik. Umpama kemudian akhir tahun ada saldo sekian, jalan-jalan yuk, Bandung apa kemana jalan-jalan, izin sama suami, kata suaminya jangan lama, jangan pergi, kasihan wong anak-anak masih kecil-kecil, kalau diajak ya repot, kalau ditinggal siapa yang ngurus, wong saya kerja, kata suami. Lah kata istri, gak bisa pak, ini kan udah program dari pemerintah. Kalau nggak ikut angus, wong duitnya nggak bisa diminta. Pokoknya saya pergi, diizinin nggak diizinin ya pergi. Wah, wes bahaya. Wong mau berangkat ngaji, tapi kalau hari Kamis mau udah tahu lah ya suami kalau ngaji di sini ya. Misalnya yang di tempat yang nggak biasa, misal Islamic Center ada ngundang penceramah siapa gitu, kalau yang ibu-ibu yang lagi hit kan Halimah Alaidrus umpama, ayo ibu-ibu ke sono, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Lah kemudian kata suami, gak usah lama,
Wong di rumah lagi repot, cucian numpuk, gosokan numpuk, lah kok malah ditinggal pergi. Ngaji kan bisa besok-besok, ini kerjaan bisa diberesin. Enggak, pokoknya dari majelis ketua majelis taklim Al-Mukarram ngajakin, mobil udah disiapin, pokoknya saya berangkat. Nah, itu walaupun berangkat ngaji tapi tanpa seizin suami, maka bukan pahala yang diraih tapi justru malah dosa. Lah kalau yang nggak punya suami aman, mau pergi pagi sore pas aman, merdeka pokoknya. Merdeka pokoknya. Lah kalau yang suaminya kerjanya jauh, orang Priuk kan kebanyakan ini apa? Belayar. Apakah harus telepon dulu, Pak? Saya mau ikut ngaji ke Islamik, ada penceramah Ustazah Halimah Alaidrus. Lah kalau perlu ya iya. Walaupun suami misalnya jauh, walaupun misalnya kita udah tahu kalau suami pasti ngizinin, karena suami sangat mendukung kegiatan kita, tetap izin itu tetap. Nih jangan sampai apa itu emansipasi wanita kebablasan. Ya tapi yang penting ujung-ujungnya, walaupun awalnya kan kalau ditekkan kan awalnya suaminya nggak ridho tadi kan bighairi idzni ujiya, tapi lama-lama kata suaminya au yardo anha zaujuha di ujung hadis tadi itu. Lah lama-lama misalnya ibunya pak ya pak ya izinnya cuman agak kerengek-kerengek itu loh, pak ntar pokoknya saya kasih sesuatu deh. Ya udah deh, ya udah. Lah berarti kan ridhoi kan berarti. Lah iya wes ridho berarti berangkat. Tapi kalau suaminya enggak bisa. Lain urusan kalau begini misalnya. Kita mau berangkat ngaji ya enggak jauh lah. Ini kan rata-rata rumahnya enggak jauh dari sini lah ya. Suami enggak ngizinin padahal di rumah enggak ada kegiatan apa-apa. Sementara kita butuh nambah ilmu pengetahuan. Lah suami kata suami, enggak usah lama, enggak usah ngaji. Pak, saya kan butuh tambahan ilmu. Ya udah deh, saya kalau nggak boleh ngaji keluar, papa aja yang ngajarin saya. Lah kalau kata suaminya, siap, saya ajarin. Ya udah, nggak usah pergi. Tapi kalau kata suami, mama mau baca Fatihah aja pinterin mama sama saya. Nah, ya suaminya yang harus pengertian. Namanya orang rumah tangga kan dia insinya kan saling pengertian. Ini hadis atau yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, teksnya sama, yaitu bila seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, maka murka Allah yang ia dapat, sehingga ia pulang ke rumahnya. Tapi kalau suaminya sudah awyardo anha zaujuha, kalau suaminya sudah ridho, maka ya wes kemurkaan Allah hilang. Maka yang ada suami minta izin. Tapi mungkin yang kegiatan dekat belanja ke warung yo nggak perlu lah yo. Mosok mau ke warung aja suaminya tidur dibangunin, pak bangun, ada apa? Izin ya, mau mana? Warung. Suaminya kesel mana? Timbang warung sebelah rumahnya. Ya tapi kan ya lihat-lihat, dan suaminya mungkin kan udah tahu. Mentang-mentang disuruh minta izin mau jemurin di luar rumah aja, Pak. Izin ya, saya mau keluar rumah ngapain? Jemurin baju. Ya kebangetan ini mah. Kebangetan polosnya ngamalin hadis. Kebangetan solehaknya. Ya lihat kondisinya maksudnya. Keluar di sini itu maksudnya keluar rumah yang memerlukan waktu dalam jangka waktu yang cukup lama. Lah kalau cuma timbang 10 menit belanja sayur di tukang sayur keliling kan biasanya jalan depan rumah, enggak jauh. Yos udah tahu. Atau mungkin pagi-pagi nganterin anak sekolah, siang jemput anak sekolah. Ya suami kan sudah tahu kalau jam segini nganter, jam segini jemput. Walaupun begitu ya tadi dibicarakan di awal, Pak, saya kalau Senin sampai Jumat pagi nganter, siang jemput, dan suaminya tahu. Jadi kalau ada apa-apa suaminya gak nyariin. Cuman kadang kalau jemput ini ada geng mak-mak penganter. Ya Allah, ada geng rombongan naik motor metik pakai topi yang
lebar, kacamatanya gede. Wah, kalau ngumpul, seru pokoknya. Lah dulu saya waktu masih tinggal di sini kan PAUD, Bu. Lah sebelah rumah, satu rumah maksudnya malah, satu rumah sebelah saya tempatin sebelah PAUD. Lah tiap pagi kan ngobrolnya di teras rumah, Bu. Berarti gosip-gosip terbaru kedengeran. Bukan denger, kedengeran. Ya Allah, niatnya sih bagus nganter anak sekolah. Kadang sampai guru PAUD-nya, Bu, tolong ya omong suaranya dikecilin. Wong kencengan suara ibunya sama anaknya selagi belajar. Ya Allah, Rabbi wa lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa at-Tirmidzi an Ummi Salamah. Rawa meriwayatkan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sahabat Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin, siapapun seorang istri mati. Cuman kalau bahasa orang Indonesia mati itu enggak sopan ya. Meninggal. Tapi kalau bahasa Arab pakainya mati. Kalau kita sholat itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nah, ya mati. Makanya sopan itu satu daerah dengan daerah lain beda. Kita orang Indonesia ini kalau ketemu kok dipegang kepala, ini kesannya enggak sopan, songong ya. Tapi kalau di negara lain, misalnya kayak di Yaman, Arab, itu justru kalau ketemu, kalau belum megang kepala, belum dibilang akrab. Pegang kepala kadang cium ini loh. Kalau orang Jawa gun-gunan, apa ini? Sini. Gun-gunan sama ya. Iya, kalau ketemu pada cium ini, cipika-cipiki, pegang kepala. Tapi kalau di kita, sombong. Sebaliknya, sama kayak di kita, kalau lewat ada orang duduk bejeret, biasanya kita kan tangannya agak begini, badan agak nunduk, itu sebagai tanda sopan. Coba kalau kita jalan langsung jerok, wah songong itu bocah. Tapi kalau di budaya negara lain ya enggak, justru malah agak bongkok, itu dibilangnya ledek. Ya jalan tegak biasa aja. Makanya sopan itu satu tempat dengan tempat lain beda. Rasulullah dulu kalau makan ini pakai gini, habis itu terus jarinya itu di kalau orang sini bilangnya jorok ya, jorok apa rakus amat. Ini Rasul kalau ngajarin makan dulu, habis makan nih tangannya di. Nah kalau kita habis makan kok gituin ya. Makanya sopan itu masing-masing tempat kadang berbeda. Umpama saya orang Jawa dengan kebetulan mungkin orang Sumatera, mungkin ukuran sopan itu mungkin beda. Apalagi orang Solo biasa ngomongnya halus, denger orang Sumatera ngobrol kayak orang berantem. Padahal yang nggak berantem, memang suaranya begitu. Lah iya. Lah orang Solo kan ngomongnya injil. Lah iyalah kalau orang Sumatera. Lah iya, makanya kesopanan itu berbeda masing-masing. Ayyumam ra'atin, siapapun seorang istri, seorang wanita makat yang ia meninggal, wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridho. Ini jangan maknai salah loh ya. Maknanya begini, kalau memaknai salah, ada seorang istri kok suaminya seneng, jangan begitu maknainya. Lah kalau wah berarti udah di Arab-Arab, di Arab-Arab apa itu? Ditunggu kematian istrinya, berarti udah ditunggu. Istrinya mati malah seneng, bukan itu maksudnya. Bukan. Ini kalau memaknai hadis keliru, bahaya. Kalau dimaknai kok secara tekstual kan begini, siapapun seorang istri matat yang ia meninggal, wa zaujuha, dan suaminya kok ridho. Ridho itu kan senang. Berarti istri meninggal, suami senang. Begitu? Bukan, maknanya bukan begitu. Bukan, maksudnya begini loh. Maksudnya ridho itu ikhlas, istrinya pergi terlebih dahulu karena mengenang
kebaikan-kebaikan istri selama hidupnya. Bukan kok suami istri meninggal kata suaminya alhamdulillah bebas saya. Bebas. Udah 30 tahun saya kayak di penjara. Sedih tapi makanya Nangis tapi begini nangisnya. Yang mana ini gampingnya? Bener. Pernah ngalami apa? Ini maksudnya bukan begitu. Seorang istri yang ia bakti pada suaminya bagus, ibadahnya bagus, sehingga saat ia pergi terlebih dahulu, suaminya itu enggak nyesel. Yes, alhamdulillah ini adalah takdir Allah, inilah yang terbaik. Begitu loh maksudnya. Lah suami istri yang pergi terlebih dahulu dengan kondisi suami yang meridhoinya, dakhalatil jannah, jaminannya langsung surga. Tapi tadi jangan salah memaknai hadis, bahaya. Satu hadis lagi. Wa rawa at-Tabrani wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Warawa Al-Baihaqi dan juga meriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Jadi yang meriwayatkan bukan hanya satu orang, yang menceritakan banyak orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 kelompok orang, la yaqbalullahu lahum, yang Allah tidak menerima untuk 3 orang itu sholatnya. Jadi ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak diterima alias ditolak. Wala tus'atu, dan tidak diangkat lahum untuk mereka hasanatun, kebaikan-kebaikannya alias kebaikan-kebaikannya percuma. Siapa itu? Al-abdul abiku. Al-abdu, hamba, al-abiku yang kabur, hatta yarji'a, sehingga ia kembali, ila mawalihi, ke tuannya. Fayadau, dan meletakkan yadahu, tangannya, fi aidihim, di tangan tuannya, alias menyerahkan diri. Ini maksudnya begini. Kalau dulu itu kan ada budak. Budak itu bukan pembantu. Kalau pembantu itu masih terhormat. Pembantu itu kan hanya orang yang membantu pekerjaan kita. Kalau nggak cocok bisa berhenti, ada gaji. Tapi kalau budak enggak. Budak itu mirip kayak, mohon maaf bahasanya kasar, kayak binatang. Dia dijual di pasar. Nanti itu orang, bukan hewan, orang. Ya laki ya perempuan. Nanti misalnya kita ke pasar butuh budak, beli. Cocok bawa pulang, nggak cocok pulangin, dijual lagi. Lah kan kayak orang beli kambing waktu mau kurban itu ya. Jadi disuruh kerja hanya dikasih makan, nggak dibayar. Mohon maaf, kalau yang perempuan, budaknya kok perempuan, boleh digauli sama majikan laki-lakinya. Jadi yo, makanya budak itu sangat kasihan hidup. Makanya Islam itu setiap ada pelanggaran, hukumannya memerdekakan budak. Ini cara Islam untuk menghilangkan perbudakan. Seorang yang mohon maaf berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, hukumannya memerdekakan budak. Seorang suami yang meli'an itu melaknat istrinya dituduh berzina. Nah, suami ketika minta maaf maka syaratnya harus memerdekakan budak. Dulu caranya untuk menghilangkan budak. Tapi begitu kesini sekarang udah gak ada. Tapi kalau perilaku perbudakan yo masih ada. Orang dikerja kalau melihat di TV itu banyak. Kalau melihat di TV kan kadang dijual kemana gitu kan, iya disuruh kerja tapi nggak digaji. Tapi secara umum peraturan
PBB, perbudakan kan sudah tidak ada. Lah, budak yang kabur walaupun dia ibadahnya tekun umpama, maka itu ibadahnya enggak diterima. Kalau mungkin bisa dibahasakan sekarang, orang yang lari dari tanggung jawab. Seorang laki-laki yang punya anak, punya istri, ditinggalin, walaupun ia sujudnya jidat sampai hitam, dengkulnya kapalen, tapi ia nggak tanggung jawab nafkah anak dan istrinya, loh ya masuk dalam kategori ini. Atau seorang istri yang kabur dari rumah. Saya pernah diceritain orang, anaknya kecil 2, kebetulan memang yang lahir kedua itu agak kurang. Begitu lahir ada kekurangan, lemaknya entah gengsi, entah malu, entah urusan apa, akhirnya pergi meninggalkan anaknya yang masih kecil. Bayi mungkin baru berapa hari atau berapa bulan, karena lahir anaknya cacat, ditinggalin begitu aja. Tapi alhamdulillah bapaknya orangnya luar biasa, sabar, ikhlas. Terus keluarga dari bapaknya juga mensupport, diurus itu anak sampai saya kalau diceritain tuh ya Allah kok kayak mirip cerita di Indosiar ya. Cerita Indosiar kan kadang begitu ya. Begitu ntar anaknya gede yang cacat sia-siain nanti jadi direktur, maknya balik. Lah iya, kadang kita nonton kan buat pelajaran Bu ya. Lah iya, yo. Tapi yo kadang di dunia nyata yo terjadi kok. Menangis kalau Lah iya. Ya begitu maknya balik, anaknya nggak mau terima kan langsung nyanyi, ku menangis. Ya Allah. Yang kedua, kalau yang pertama tadi budak yang kabur sehingga ia kembali ke tuan. Yang kedua, wal mar'atu as-sahitu 'alaiha zaujuha hatta yardo. Wal mar'atu seorang istri, as-sahitu yang benci 'alaiha zaujuha, suaminya marah, ngambek, hatta yardo sehingga suaminya itu ridho. Lah kalau sebaliknya, kalau ini hadisnya istri yang dimarahi sama suami sehingga suaminya itu ridho. Kalau dibalik, suami dibalik istri. Karena suaminya mungkin ini lagi merebak ya, main judi tapi pakai HP. Sama juga dibakar di polisi. Ya Allah, semoga anak-anak kita terhindar, keluarga ini kasusnya berkali-kali Bu. Ya, ada jamaah di saya, suami istri polisi, persis kasus yang suaminya dibakar itu. Suami istri polisi. Cuman herannya suami istri ini kecanduan dua-duanya. Dua-duanya polisi. Kecanduan judi. Akhirnya pertama yang dijual mobilnya. Ketika dinasehatin sama saudaranya, lu sirik aja. Karena kebetulan pas baru dinasehatin itu dapat hadiah besar, kebeli motor yang gede. Pas lagi dinasehatin, pas lagi dapat. Begitu besok-besoknya Lebaran, Idul Fitri kemarin, katanya pulang kampung, wah saya dicuekin gara-gara saya nasihatin jangan main slot. Saya dicuekin sampai nomor saya diblokir. Dari Lebaran sampai sekarang nih, udah habis. Mobil kejual, rumah kejual. Sekarang ngontrak pun kontrakannya kecil. Ya Allah kasihan. Kasusnya banyak pun. Ya semoga-moga pada terhindar. Makanya kadang kalau melihat postingan yang kecil kecanduan game online, yang remaja, yang muda kecanduan judi online, emaknya kecanduan belanja. Aduh, wes, semoga-moga lah pada terhindar. Ya alhamdulillah si polisi sekarang udah mulai gerak. Tadi saya lihat ada anggota Dewan DPR pusat Bu, 2 orang dicurigai main slot. Nauzubillahi min dzalik. Lah kalau yang terjadi kok suaminya karena memang ia melakukan kesalahan, ya sama saja. Yang ketiga, yang sholatnya nggak diterima, kebaikannya tertolak, wasakron. Sakron artinya apa? Mabuk, mendem.
mabuk. Hatta yashua, sehingga ia sadar. Orang kalau lagi mabuk, semabuk-mabuknya kan apa namanya? Enggak sadar. Ngomong aja diajak ngobrol ya sakau. Ayo, karena narkoba. Lah orang keadaan lagi seperti itu, wes kebaikannya enggak diterima oleh Allah. Nah kalau dalam konteks ngaji kita, lo yang wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha, seorang istri yang dimarahi oleh suaminya, atau sebaliknya karena memang melakukan kesalahan yang fatal, sampai nanti suaminya atau kebalikannya istrinya meridhoinya atau memaafkan. Nah kalau suaminya langsung ngomong tiada maaf bagimu, wah bahaya. Atau istrinya ngomong begitu, tiada maaf bagimu. Kalau suami atau istri melakukan kesalahan kok sudah minta maaf, berarti sudah selesai dianya. Tinggal kita mau maafin atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.